Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kevin Novalis Saputra Tambah, dan kedua rekan saya yang bernama Andi Olio dan Rizky Evan. Di video kali ini saya akan menjelaskan atau memaparkan hasil progres kami tentang PBL kerangka drone Vitol yang berbahan aluminium. Mungkin saya disclaimer dulu, disclaimer dulu. Ini yang akan saya jelaskan ketika progresnya selesai, dan saya akan menjelaskan kelebihan dan apa-apa saja yang kami tambahkan, apa-apa saja yang kami ubah. Lanjut ke videonya. Di sini saya akan memulai dari RPP, yaitu rencana pelaksanaan proyek. Kami mengubah di bagian pengusulan proyek, manajer proyeknya siapa, dan mengubah di desain umumnya. Kami sedikit berbeda dengan desain drawingnya dengan proyek sebelumnya. Kira-kira seperti ini proyek yang kami desain dengan sendiri, tapi masih mengikuti dengan proyek yang lalu, tapi dengan diubah sedikit-sedikit, kayak dari beberapa bagian kayak seperti arm drum ini kami ubah, dan juga di kanopi, dan juga di dudukan baterai. Untuk selanjutnya kami mengubah di aluminiumnya. Tadi aluminiumnya untuk yang sebelumnya 60 61 kami mengubah 70 75 T6, dan juga untuk bautnya kami juga mengubahnya. Dan untuk di bagian ini juga kami mengubah. Mungkin sampai situ saja untuk penjelasan tentang RPP. Kita lanjut ke PPT yang kami telah berbuat. Saya menambahkan apa sih itu kerangka drone itu sendiri, menambahkan hasil drawing yang kami lakukan, yang kami telah kami buat. Job desk tim kami itu apa aja sih, ini bisa dilihat. Ini ketika part yang kami buat, kami assembly, contohnya seperti ini, jadinya seperti ini. Ini kelebihan dari kerangka drone, bisa Anda lihat sendiri. Dan kami juga membuat kesimpulan dari kerangka drone aluminium. Kita lanjut ke poster. Nah, untuk poster kami, saya membuat pertama-tama membuat judulnya. Tepatnya job desk saya membuat judulnya itu sendiri. Apa sih itu bahan-bahannya, bagian-bagiannya apa aja sih, dan ini hasil dari assembly dari ketiga androm ini. Dan saya juga membuat penjelasan kerangka drone, kelebihan dari kerangka drone itu sendiri, dan proses kerjanya. Dan saya juga tidak lupa tentang kesimpulannya. Kerangka drone itu menjadi pilihan terbaik jika ingin harganya tidak terlalu mahal, menjadi solusi terbaik lah. Dan juga dia ringan, kuat, dan tahan korosi. Saya lanjut ke bagian project laporan akhir tim kami. Kami mengubah di beberapa poin, contohnya seperti ini.
Nah, kami palingan cuma mengubah di beberapa poin saja sih. Kayak di bagian seperti ini kami mengubahnya kayak meningkatkan kualitas materi dengan menggunakan aluminium 7T. Dan juga di bagian ini kami mengubah yang dari tadinya aluminium 6061 menjadi 7075. Kelebihan dari 7075 pun dia kalau bisa dibilang tuh ketahanannya fatigue-nya lebih baik, kekuatan tarik lebih tinggi, cocok untuk struktural dengan beban dinamis tinggi. Kami mengubah di bagian sini. Tapi ya tapi aluminium 7075 ini terbilang mahal. Jadi kalau misalnya untuk budgetnya masih lebih, bisa aja beli 7075. Tapi kalau misalnya budgetnya yang masih standar-standar aja, bisa 6061. Nah, kalau ini sudah dikerjakan oleh tim sebelumnya, ada project sebelumnya. Mungkin yang cuma di bagian ini mengubahnya kayak tadi 6061 kami ubah 775, dan di bagian ini juga kami mengubahnya. Di bagian foto ini kami juga mengubahnya dengan foto kami sendiri. Juga di bagian ini struktur drone-nya. Sepertinya sampai situ saja. Ini lampiran dari pembuatan kami. Ini skalanya, ini arm roomnya, ini dudukan baterainya, ini kanopinya, ini untuk RPP kami, untuk BPH kami, ini untuk poster kami. Sampai situ aja mungkin yang bisa kami jelaskan tentang progres kami. Jika ada salah, mohon maaf dari kata-kata saya. Saya izin undur diri. Terima kasih semuanya.